Pada suatu hari, si kancil, binatang yang katanya cerdik itu, tengah berjalan-jalan di pinggir hutan. Berhubung di dalam hutan itu terlalu gelap karena pohon-pohonnya juga sangat lebat, maka dirinya hanya ingin mencari udara segar sambil melihat matahari yang cerah bersinar. Si kancil ingin berjemur sebentar di bawah terik matahari. Tepatnya setelah sampai di pinggir sungai besar, dirinya merasa perutnya sangat lapar. Perut si kancil yang tengah merasa lapar, lantas si kancil membayangkan betapa enaknya kalau dirinya makan makanan kesukaannya, yaitu timun. Namun sayangnya, kebun timun yang berbuah ranum itu ada di seberang sungai besar itu. Si kancil diam dan berpikir akan bagaimana cara menyeberangi sungai besar itu ya. Si kancil terus berpikir mencari akal mengenai bagaimana cara dirinya dapat menyeberangi sungai besar ini tanpa harus menyentuh airnya yang dingin dan deras itu. Tiba-tiba si kancil memandang beberapa buaya yang asik berjemur di tebing sungai. Memang suatu kebiasaan mereka untuk berjemur, terutama ketika matahari tengah terik seperti ini. Tanpa menunggu waktu yang lama lagi, si kancil langsung menyeberangi satu buaya sambil berjemur itu. Buaya yang kala itu masih asik menikmati cahaya matahari, lantas membuka matanya dan mendapati ada si kancil yang tengah menyapa. Kabar baik, ada apa kamu kemari? Tanya buaya kepada si kancil. Aku kemari untuk membawa kabar gembira untukmu dan para kawan-kawanmu, jawab si kancil dengan wajah bahagia. Mendengar perkataan tersebut, tentu saja buaya tidak sabar menunggu kabar gembira yang dimaksud oleh si kancil. Juga ceritakan pada kami apa kabar gembira tersebut. Si kancil kemudian berkata, aku kemari karena diperintah oleh Raja Hutan kita supaya menghitung jumlah buaya yang ada di sungai ini. Sebab sang Raja Hutan hendak memberikan hadiah kepada kamu dan para kawanmu semua. Mendengar nama Raja Hutan tentu saja langsung membuat buaya percaya dengan pembicaraan tersebut. Baiklah, Kancil, kamu tunggu di sini dahulu. Aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua kawan-kawan. Kata buaya langsung merangkak seraya secara cepat menuju dasar sungai. Sementara menunggu buaya dan kawanan lainnya datang, si kancil tengah berangan-angan untuk segera menikmati timun favoritnya. Tak lama kemudian, semua buaya yang awalnya berada di dasar sungai telah berkumpul di tebing sungai. Si kancil lantas mulai berbicara kembali. Hai buaya sekalian, aku kemari akan perintah oleh sang raja hutan untuk menghitung kalian semua. Sebab sang raja hutan hendak memberikan kalian semua hadiah istimewa pada hari ini. Maka dari itu, berbaliklah kalian semua di tebing sebelah sini sampai tebing sebelah sana ya. Mendengar berita yang berhubungan dengan sang raja hutan, tentu saja langsung membuat para buaya melaksanakan tanpa membantah. Mereka langsung berbaris dengan rapi sesuai dengan perintah si kancil. Nah, kancil, sekarang hitung kami semua, kata buaya, satu buaya yang paling besar. Si kancil kemudian mengambil sepotong kayu yang berada di dekatnya, lalu melompat ke atas buaya pertama di tepi sungai. Dirinya mulai menghitung dengan menyebut,
Satu, dua, tiga, tekuk, jantan, betina, aku, ketuk. Sambil mengetuk kepala buaya sehingga dirinya berhasil menyeberangi sungai besar tersebut. Setelah sampai di tebing seberang sungai, si kancil langsung melompat gembira dan berkata, "Hai para buaya, apakah kamu tahu bahwa aku sebenarnya tidak membawa berita baik dari sang raja? Sebenarnya aku telah menipu kalian semua supaya menyeberangi sungai besar ini. Ha, 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 ha." Melihat si kancil yang tertawa-tawa sambil berkata demikian, para buaya merasa marah sekaligus malu karena telah diberdaya oleh si kancil. "Dasar kamu, kancil nakal dan licik. Awas kamu ya, kalau bertemu lagi akan kumakan kamu," kata salah satu buaya. Si kancil sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut dan langsung berlari kegirangan meninggalkan para buaya untuk melihat kebun timun yang ranum. Dirinya sedang menghilangkan rasa lapar di dalam kebun tersebut.